Kenapa mesti menjadi presiden? Apa yang bisa kita lakukan kalau jadi presiden? Sebetulnya kalau mesti, barangkali tidak mesti. Tapi apabila diberikan kepercayaan, amanah untuk menjadi calon, maka saya sampaikan bismillah, saya akan jalani. Dan seperti sekarang ini, kita melihat bahwa ada kesempatan untuk memberikan manfaat yang besar bagi perubahan di negeri ini. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan nasional, Ustaz, yang paling mendasar aja, Ustaz. Saya potong, Mas Anies. Saya pergi ke Nomensen untuk mengunjungi seorang teman. Saya sekarang udah tidak lagi konsen karena sudah melihat durian. Teruskan, Mas Anies. Wah, ini aromanya agak mengganggu, Ustaz. Jadi, saya bilang kalau di kepemimpinan nasional itu, keputusan yang dibuat itu punya dampak yang luar biasa besar. Keputusan. Sehingga, kalau kita membawa misi, maka misi itu bisa kita laksanakan yang dampaknya besar. Dan sepanjang perjalanan kami, ketika bertugas dimanapun, dan saya ini juga baru menyadari ketika teman-teman membuka lagi, Ustadz. Membuka lagi apa yang pernah kita kerjakan. Saya bersyukur betul bahwa kata menghadirkan keadilan, itulah yang sudah dikerjakan baik dulu di kampus sebagai rektor, di kementerian di Jakarta maupun sekarang. Menghadirkan keadilan. Iya, jadi keadilan itu bukan sesuatu yang baru mau dikerjakan. Tapi itu baru kita sadari sekarang sebagai sebuah perjalanan pemikiran. Saya memandang yang hari ini tidak menjadi prioritas di Indonesia adalah faktor keadilan dalam membuat kebijakan. Faktor yang membuat kebijakan. Sehingga kebijakan yang disusun itu bukan berdasarkan keadilan. Ya, atau begini. Nilai itu, nilai itu penting. Kalau orang tidak pegang nilai, maka dia akan berbicara tentang baik dan buruk. Baik dan buruk itu untung atau rugi. Kalau nilai itu benar atau salah. Benar atau salah. Nah, ketika tidak punya nilai, dia akan bicara tentang baik, buruk, untung, rugi. Itu dalam bahasa sederhana namanya pragmatis. Kalau pragmatis, dia tidak akan konsisten. Karena dia akan cari yang hari ini diambil yang untung A, bulan depan diambil yang ternyata menguntungkan B, akhirnya tidak pernah ada konsistensi. Karena tidak ada nilai. Nah, kami melihat pentingnya mengembalikan nilai dalam pengambilan keputusan. Jadi, keadilan itu harus dijadikan sebagai prioritas. Itulah sebabnya saya merasa ini kesempatan untuk menghadirkan keadilan. Melalui tanda tangan, melalui kekuasaan. Betul. Yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan seorang dosen tanpa merendahkan. Sebetulnya bukan dosennya, kewenangannya. Kewenangan, kekuasaan. Kalau tidak punya kewenangan. Kalau ada kewenangan, dia pun bisa melakukan. Lebih luas cakupan. Betul. Orang kaya mungkin bisa bagi makan fakir miskin. Tapi untuk ngaspal jalan, bukan kewenangan dia. Tidak bisa. Saya beri contoh, Ustaz. Waktu saya di Paramadina, di kampus nih. Kami, kampusnya itu mahal, Ustaz. Sementara kami tinggal daerah Mampang. Jadi rasanya anak-anak yang tinggal di Mampang itu kalau turun naik bis depan kampus, dia hanya bisa lihat kampus itu. Kalau mereka berasal dari keluarga sekitar sana. Karena mereka pasti nggak mampu. Nggak bisa kuliah. Jadi akhirnya kita buat sebuah kebijakan. Kampus itu kan unit kosnya per kelas. Kalau satu kelas kapasitasnya 100, dipakai 70, itu 30 itu kosong. Ustaz. Kalau 30 kosong, itu diisi anak 20 pun nggak nambah biaya. Kosong kursinya. Jadi saya hitung di seluruh program studi, berapa kapasitas, berapa kursi kosong. Nah kursi kosong itu, kita seleksi anak-anak lulusan SMA di sekitar kampung untuk bisa kuliah secara gratis. 0. Itu kewenangannya hanya satu kampus. Bagaimana kalau seluruh kampus di Indonesia? Makanya ketika saya bertugas di Jakarta, bisa melakukan itu dengan jumlah yang ribuan anak sekaligus. Langsung sekaligus. Allah. Real. Real. Nyata.